adik-adik harus tahu ya, saya mengajak kepada anak-anak sekalian untuk menjadi pengawas partisipatif masyarakat. Artinya bahwa pemilu itu harus bersama-sama kita awasi, baik PPS-nya penyelenggara, baik PTPS-nya, baik peserta pemilunya. Karena nanti ada kampanye, ada larangan-larangan kampanye dan lain sebagainya. Semua itu masyarakat harus tahu. Apabila nanti misal contoh gini, apa yang disebut dengan larangan kampanye ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat teman-teman dimanapun Anda berada. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 6, kelompok KKN Unida 2023 di Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan kali ini saya berada di kantor Panwaslu Kecamatan Ciawi, Cibeduk, Desa Cibeduk ya, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan saya berkesempatan untuk berbincang dengan Ketua Panwascam, yaitu Bapak Asep Hadianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Asep, ini kan kita sudah memasuki berbagai tahapan pemilu, kemudian juga 14 Februari nanti kita akan dihadapkan dengan pemilihan langsung, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai partisipasi masyarakat. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih partisipasi masyarakat dalam pemilu sampai dengan tahap ini gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih bahwa kami adalah sebagai pengawas pemilu tingkat Kecamatan Ciawi. Dalam hal ini tentunya dengan keterbatasan ya lembaga tenaga daripada lembaga pengawas pemilu, yang mana pengawas pemilu Kecamatan Ciawi itu hanya terdiri 3 orang Pak ya. 3 orang komisioner ditambah PKD 13, 1 orang PKD itu tiap desa 1, dengan mengawasi semua tahapan pemilu. Karena proses yang kita awasi itu bukan hanya peserta pemilu saja, termasuk ASN, TNI, Polri terkait dengan netralitas. Maka oleh sebab itu ada program semacam kami juga selalu melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif masyarakat. Nah, artinya pengawasan partisipatif masyarakat itu kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, tentunya dalam semua tahapan. Kenapa masyarakat tuh supaya ikut berpartisipasi? Satu, di samping mengawasi harus berani melaporkan Pak. Itu karena pemilu yang keberhasilan pemilu adalah pemilu yang bermartabat, yang berkualitas, berintegritas. Artinya masyarakat pun di situ ikut bersama kami. Maka seperti ada tagline daripada Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tujuannya apa? Ya sesuai dengan visi daripada Bawaslu adalah jujur, adil, demokratis. Nah, adapun misinya adalah menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Nah, dengan pengawas yang pemilu terpercaya ini tentunya di samping kami harus punya integritas, profesional, juga kami selalu mengajak partisipasi masyarakat. Nah, karena dengan partisipasi masyarakat ini insya Allah masyarakat mengawasi tahapan tentunya kampanye. Karena di dalam pemilu ini ada peserta pemilu, yang mana peserta pemilu kami meyakini banyak sekali terjadi daripada pelanggaran-pelanggaran Pak, baik pelanggaran administratif, baik maupun pelanggaran ke arah tindak pidana pemilu. Nah, dalam hal ini dengan keterbatasan daripada sumber daya daripada lembaga ini, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk siap berani melaporkan kepada kami tentang pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Nah, saya yakin yang namanya demokrasi, yang namanya peserta pemilu, partai politik, untuk mencapai suatu tujuan banyak sekali hal-hal yang melanggar gitu.
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah tentunya dalam hal ini apabila pelanggaran ini ada partisipasi masyarakat berada yang melaporkan, kami akan bisa melakukan tindakan sesuai dengan aturan, gitu ya. Kami punya kewenangan untuk menindaklanjuti baik temuan maupun laporan daripada masyarakat. Nah laporan ini pun akan kami melakukan kajian apakah ini masuk ke ranah daripada pidana pemilu yang harus kami lanjutkan kepada tingkat kabupaten, dalam hal ini adalah Gakumdu. Nah itu, nah fungsi daripada Gakumdu itu hanya ada di Bawaslu kabupaten yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur Bawaslu sendiri gitu ya, dan unsur kejaksaan. Nah saya kira itu gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa jenis-jenis pelanggaran pemilu yang kerap ditemukan dan sudah dilaporkan di Kecamatan Ciawi ini sendiri, dan mungkin kalau ada titik-titik atau wilayah desa mana yang maaf dalam tanda kutip banyak itu pengaduannya di mana saja itu Pak? Saya kira seperti hal yang pernah saya lakukan adalah kebanyakan keterlibatan daripada kepala desa atau perangkat desa itu, karena kan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mana mereka itu kan harus netral. Nah karena dengan netralitas tersebut mereka tidak boleh berkampanye, ada saja yang suka ikut, sehingga kami pun pernah melaporkan hal-hal tersebut gitu sampai ditindaklanjuti oleh pihak kabupaten. Titik-titik rawan seperti itu karena saya kira terus pelanggaran kampanye itu udah jelas lah, sudah bisa dilihat adanya keterlibatan anak-anak kecil, terus dengan pawai dan lain sebagainya. Itulah tindakan-tindakan pemilu yang sering dilakukan, bahkan juga ada yang suka dilaksanakan di tempat-tempat terlarang seperti sarana pendidikan, sarana ibadah. Itu kan semua itu yang dilarang oleh undang-undang. Nah, saya kira itu banyak kejadiannya. Nah, kalau berbicara soal sekarang kan di era digitalisasi seperti itu Pak, banyak pesan berantai, kemudian juga berita bohong. Ini karena banyak masyarakat juga yang literasinya mungkin kurang gitu ya, sehingga mereka menelan begitu saja dan akhirnya terprovokasi. Nah, Panwas di Kecamatan Ciawi sendiri seperti apa untuk mengantisipasi hal itu? Sekarang kan musim era digital ya, era medsos lah. Itu memang suka ada terjadi baik di IG maupun di Facebook dan lain sebagainya. Itu hal-hal kerap terjadi. Di situ kebanyakan adalah berita hoax ya tentang calon-calon baik calon presiden atau calon legislatif. Itu di situ yang banyak ini. Nah peranan kami itu adalah apabila menemukan hal tersebut, ketika tidak ada laporan ya kami pasti akan memanggil, karena kami punya kewenangan untuk memanggil tentang siapa yang menyebarkan, ya minimal yang kita kenal aja dulu gitu ya, misalnya si A atau apalagi aparat pemerintahan seperti ASN, sebagai kecamatan dan lain sebagainya. Kami pun pernah memanggil hal tersebut untuk supaya minimal ada tindakan pencegahan. Ini untuk hotline-nya gimana Pak? Kalau masyarakat ingin melapor tapi kan mungkin kesibukan, dia bisa menghubungi apa, terus kemudian mengakses apa nih Pak di Kecamatan Ciawi ini Pak? Di Kecamatan Ciawi juga terdiri, kita punya IG juga punya, ada Facebook, ada Gmail, yaitu Gmailnya adalah pengawas pemilu Ciawi @gmail.com, terus panwascam@ciawi juga di IG-nya itu bisa di situ ya? Bisa juga di situ, sehingga kami bisa menindaklanjutinya gitu. Baik, harapan nih Pak pada masyarakat Ciawi, Kabupaten Bogor dan masyarakat yang ada di desa-desa di Kecamatan Ciawi ini jelang pemilu harus seperti apa? Ya tentu harapannya seperti yang tadi saya katakan, bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengawas, tentunya harapannya marilah kita bersama-sama
mengawasi pemilu gitu ya, supaya pemilu itu betul-betul bermartabat lah. Istilahnya kami mengharapkan sekali laporan daripada masyarakat, pengawasan masyarakat secara aktif, karena untuk minimal kami bisa mengurangi potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi gitu di masyarakat, baik informasi itu untuk pencegahan maupun untuk ditindaklanjuti gitu. Saya kira itu harapan kami. Siap, terima kasih Pak Ketua Panwascam Ciawi, Pak Asep Hadianto. Dan itu tadi bincang kami singkat, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di wilayah Kecamatan Ciawi, wabil khusus di tempat saya KKN di Desa Banjarwaru. Semoga kita sama-sama mengawal pelaksanaan pemilu yang lebih baik daripada pemilu sebelumnya, dan tingkat partisipasinya pun semakin meningkat. Dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Yofri Haryadi, kita akan berjumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.